Sekarang kita akan bicara tentang salah satu sumber energi yang juga dikategorikan dalam sumber energi terbarukan, yaitu panas bumi atau geotermal. Geo itu bumi, termal itu panas, jadi terjemahan langsungnya memang panas bumi. Ini adalah energi yang terdapat atau terbentuk di kerak bumi ya. Jadi menurut beberapa teori berasal dari reaksi nuklir sebetulnya, pelepasan panas yang terus-menerus dari proses pembentukan bumi yang masih berlangsung terus. Dan ini ada di inti bumi, di bagian dalam bumi yang panas. Jadi di inner core, outer core, mantle, crust, nah kita tinggal di permukaan, itu ada di dalam bumi panasnya ini. Dan kalau kita bicara listrik, yang kita manfaatkan tentu saja adalah panasnya, yang semakin dalam suhunya bisa sampai ribuan derajat Celcius. Jadi kedalamannya pun hingga ribuan kilometer. Dan dari perhitungan memang diperkirakan oleh para ahli banyak sekali kandungan daya yang masih tersedia dalam aliran panas bumi sampai 42 juta megawatt hitungan teoretisnya. Dalam kaitannya sebagai renewable energy atau energi baru terbarukan, panas bumi ini memang energi yang bersih karena sekali lagi tidak ada bahan bakar fosil yang dibakar, jadi tidak ada emisi yang dilepaskan ke udara dalam bentuk hasil pembakaran bahan bakar fosil. Dan dari sisi kelistrikan sebetulnya yang paling signifikan, positif, manfaat atau kelebihan dari pembangkit listrik tenaga geotermal ini adalah bahwa ketika keberadaannya itu memang bisa diekstrak sebagai pembangkit listrik, dia akan menghasilkan listrik yang stabil. Jadi berbeda dengan tenaga angin terutama yang berfluktuasi sesuai dengan sumber energinya yaitu angin, geotermal bisa menghasilkan listrik yang konstan, yang ya praktis bisa diprediksi ya berapa besarnya selama berapa lama. Dan pada teorinya memang panas ini akan terus tersedia di dalam bumi sehingga menyediakan energi yang tidak terbatas dalam kaitannya sebagai renewable energy. Nah, untuk bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, tentu saja bukan cuma panas buminya, tapi juga kita memerlukan adanya air, bisa dalam bentuk air hujan atau salju, yang bisa menembus gitu ya, melalui lapisan tanah atau bebatuan, hingga mencapai lokasi di mana ada panas bumi tersebut, yang dipanaskan kemudian menjadi air panas atau bahkan hingga uap panas yang terperangkap dalam pori-pori lapisan-lapisan di dalam tanah ya, di bawah permukaan tanah. Dan ini yang kemudian dimanfaatkan nanti dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi, reservoir geotermal sendiri temperaturnya bisa sangat panas, 300-an derajat Celcius. Dan memang ini adalah sumber energi yang powerful, yang bisa dimanfaatkan. Dan sebetulnya dalam sejarah pun penggunaan panas bumi atau geotermal untuk berbagai keperluan ini bukan hal yang baru. Suku Maori di Selandia Baru misalkan dan suku asli Amerika sudah menggunakan air dari sumber air panas yang dipanaskan oleh geotermal ya, untuk memasak dan keperluan
keperluan pengobatan. Spa tertua ditemukan di Cina itu 300 tahun sebelum Masehi, dan di Inggris pun ada kota Bath yang ketika Romawi ke sana digunakan untuk pemandian air panas. Yunani dan Romawi kuno juga banyak menggunakan geothermal untuk spa atau pemandian-pemandian, dan di Jepang bahkan hingga sekarang spa dengan air panas dari geothermal juga banyak digunakan. Termasuk di Indonesia, tempat-tempat pemandian air panas banyak ditemukan di daerah-daerah yang juga dekat atau lokasinya bersebelahan atau berdekatan dengan gunung-gunung berapi yang masih aktif. Banyak di Jawa Barat misalkan pemandian-pemandian air panas. Ada tempat namanya Cipanas, air panas, yaitu juga biasanya tempat-tempat di mana ada pemandian air panas di sana. Untuk keperluan penghangat, geothermal juga sudah digunakan cukup lama, dari lebih dari 100 tahun yang lalu. 1892, sistem pemanas di Idaho, misalkan di Amerika Serikat, itu menggunakan sumber panas dari panas bumi atau geothermal. Tahun 1900 juga di Oregon menggunakan sistem yang sama. Dan bangunan yang menggunakan geothermal energi untuk pemanasannya bahkan sudah dibangun di Oregon tahun 1907. Juga untuk greenhouses, rumah-rumah kaca 1926. Dan di Iceland, Tuscany, 1926 juga greenhouse sudah dipanaskan dengan panas yang bersumber dari panas bumi. Heat exchanger, downhole heat exchanger, jadi penukar panas gitu ya, yang digali ke bawah juga memanfaatkan panas bumi, sudah dikembangkan dari 1930. Dan uap dan air panas dari geyser sudah digunakan untuk menghangatkan rumah di Islandia sejak tahun 1943. Jadi Islandia termasuk negara yang paling maju dalam pemanfaatan panas bumi, di mana hampir setengahnya atau 45% digunakan untuk pemanasan atau penghangat ruangan atau bangunan. 39%, hampir 40% untuk pembangkitan listrik, dan sisanya ada untuk penghangat kolam renang, untuk mencairkan salju, untuk perikanan, industri, dan rumah kaca, pertanian. Ini misalkan contoh ketika pipa-pipa yang mengalirkan air panas dari geothermal dibangun di bawah jalan untuk pejalan kaki yang berguna untuk mencairkan lapisan es yang biasa terjadi di musim dingin, karena lapisan es di tempat pejalan kaki ini biasanya sangat licin dan bisa berbahaya, sehingga di beberapa kota yang memang mempunyai kandungan energi panas bumi yang bisa dimanfaatkan, ini bisa diintegrasikan dengan pemanas jalan. Ini berguna bukan untuk pejalan kaki, juga pesepeda misalnya, karena betul-betul kalau lagi winter, musim dingin, kemudian ada salju, bukan salju, biasanya tuh salju sempat mencair sebentar gitu ya, terus jadi seperti air, kemudian membeku lagi, nah itu licinnya memang sangat licin. Jadi kalau dia bisa dicairkan, sebenarnya akan sangat membantu untuk keselamatan pejalan kaki atau pesepeda. Ini gambar ini menunjukkan tempat di Oregon di Amerika Serikat. Penggunaan geothermal untuk penghangat ruangan atau penghangat bangunan juga terbukti adalah sumber energi yang hijau, yang ramah lingkungan. Ini adalah foto Reykjavik, ibu kota Islandia di tahun 30-an, ketika bangunan-bangunan itu dihangatkan atau dipanaskan dengan membakar bahan bakar fosil. Jadi banyak sekali emisi yang dilepaskan ke udara dan menyebabkan misalkan smoke ya, kelihatan di foto ini. Dan ini adalah foto
kurang lebih ya belakangan ini di Reykjavik juga, di tempat ibu kota yang sama dari Islandia, ketika 95% bangunannya dipanaskan atau dihangatkan dengan menggunakan energi yang berasal dari panas bumi. Jadi sangat kelihatan bedanya, kotanya sangat bersih, dan Reykjavik adalah salah satu dari kota yang terbersih di dunia saat ini. Dan ini salah satu ilustrasi penggunaan panas bumi untuk penghangat bangunan atau perumahan atau distrik ya. Jadi air panas yang didapatkan dari perut bumi dialirkan ke rumah-rumah, ke bangunan-bangunan, dan kemudian air dinginnya kembali ke heat exchanger plant ini untuk dikembalikan, disuntikan ke bawah permukaan tanah untuk dipanaskan lagi, dan siklusnya terus berputar seperti itu. Jadi ini kurang lebih pengantar awal tentang geothermal atau energi atau tenaga panas bumi. Terima kasih untuk perhatiannya.